مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan tentang kaifiyah salat yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Setelah kita membahas tentang permasalahan syarat wajib dan syarat sah salat, kita masuk ke dalam pembahasan tentang kaifiyah salat. Syekh bin Baz rahimahullahu taala berkata, rahimallahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala wa sahbihi wa alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fahadhi kalimatun mujazah fi bayani sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aradtu taqdimaha ila kulli muslimin wa muslimatin liyajtahida kullu man yattali'u alaiha fit ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwa ini merupakan penjelasan yang ringkas mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Syekh bin Baz ingin menyampaikan ini kepada setiap muslim dan muslimah, agar kiranya seorang yang bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengetahui dengan baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ini merupakan penjelasan tentang sifat salat Nabi yang Syekh bin Baz rahimallahu taala sengaja berikan, suguhkan untuk segenap kaum muslimin dan muslimah, agar seorang yang berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW itu dia bisa lebih bersungguh-sungguh lagi dan dia bisa mengetahui tentang kaifiyah salat yang sesuai dengan Rasul SAW kerjakan. Dan sekali lagi, bahwasanya apa yang ada di hadapan kita ini atau majelis kita ini, kita membahas tentang sifat salat Nabi sesuai dengan apa yang dijelaskan, disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Mungkin sebagian kita ahlu sunnah menganggap bahwasanya permasalahan sifat salat Nabi itu sebagaimana yang kita sangkakan, pokoknya ya begitu, sebagaimana yang kita lihat atau yang kita kerjakan. Hanya saja bahwa ternyata permasalahan sifat salat Nabi ini tidak sesimpel dan semudah yang kita bayangkan. Ternyata di kalangan para ulama ahlu sunnah pun, di zaman kita pun ternyata ada perbedaan di dalamnya. Sifat salat Nabi yang disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh bin Baz berbeda dengan apa yang disebutkan dengan Syekh Al-Albani pada beberapa permasalahannya. Sifat salat Nabi yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dan juga pada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani pada beberapa permasalahannya. Sehingga kalau seseorang menilai bahwa yang sunnah itu salat itu caranya begini, kemudian yang selain itu salah, maka ini keliru pandangan semacam ini. Kenapa? Karena di kalangan ahlu sunnah sendiri pun terkadang ada beberapa perbedaan tentang gerakan salat, tentang doa-doa di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan temui beberapa perbedaan itu. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala.
Yang pertama kata Syekh Ibn Baz rahimahullah taala adalah isbaghul wudu. Yasbighul wudu'a wa huwa an yatawadda'a kama amarahu Allahu amalan biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Pertama itu berwudu. Sebelum sholat apa yang harus dilakukan oleh seorang? Maka jawabannya berwudu untuk menyempurnakan wudunya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, ai idza aradtum ilas shalah. Apabila kalian ingin salat, maka apa yang harus dilakukan? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian. Bukan membasuh kepala, bukan, tapi diusap. Makanya wudhu itu bukan dibasuh kepalanya, tapi cukup diusap. Yang diusap itu bukan rambut, karena nanti kalau orang yang tidak punya rambut bagaimana dia? Begitu. Maka yang diusap kalimatnya adalah wamsahu biru'usikum. Maka usaplah kepala kalian, maka cukup diusap. Kepalanya bukan ikut dibasuh sebagaimana tangan, wajah. Dan yang diusap itu kepala. Jadi bukan yang difahami yang diusap itu adalah rambut, karena nanti bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya rambut? Apa yang harus diusap? Maka jawabannya wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, dan salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa bersuci. Maka maknanya orang yang tidak bersuci, yang salat tanpa berwudu sebelumnya, maka salatnya tidak sah dan tidak diterima. Dan wudu ini diantara syarat sah salat. Lillazi asa wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lillazi asa salatahu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk dalam salatnya, idza qumta ila salati fa asbighil wudu. Apabila engkau hendak salat, maka berwudulah terlebih dahulu, sempurnakan wudumu. Pembahasan wudu nanti kita akan akhirkan setelah pembahasan tentang salat, sebagaimana urutan dalam kitab Ad-Durus Al-Muhimmah. Jadi nanti ketika selesai pembahasan sholat, baru masuk tentang pembahasan syarat wudhu, kemudian wajib wudhu, kemudian sifat wudhu. Nah, kita fokus ke permasalahan sholatnya terlebih dahulu. Kemudian misalkan seorang anggaplah sudah selesai berwudhu, sudah mengerti tentang wudhu, kemudian selesai berwudhu, apa yang harus dilakukan? Maka, nah di sini yatawajjahul musalliyu ilal qiblati wa hiyal ka'bah. Seorang menghadap Ka'bah. Seorang ketika hendak sholat dia menghadap Ka'bah. Sebelum membahas tentang masalah ini, saya ingin membahas dulu tentang permasalahan mengenai shaf. Karena ketika seorang misalkan sholat berjamaah, apa yang dilakukannya? Ya, dia untuk meluruskan dan merapatkan shaf terlebih dahulu. Begitu. Nah, pembahasan kita pertama adalah tentang masalah shaf sholat. Yang pertama yang harus difahami, bahwasanya meluruskan dan merapatkan shaf ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Lurus dan rapatnya shaf ini hukumnya sunnah. Ini ittifaq para ulama 4 mazhab. Mereka semua sepakat bahwasanya namanya meluruskan shaf, merapatkan shaf itu hukumnya sunnah. Sehingga secara asal, kalau seseorang itu sholatnya tidak rapat, secara asal sholatnya tidak rapat, maka apakah sholatnya sah? Jawabannya sah. Apakah mereka jamaah berdosa? Jawabannya tidak berdosa, namun makruh, tidak disukai. Apalagi misalkan dalam kondisi-kondisi darurat yang mengharuskan seorang itu memberikan jarak pada shafnya. Nah, ini yang pertama yang harus difahami, agar seseorang tidak memahami bahwa di antara syarat sah sholat itu harus rapat dan lurus dalam berjamaah misalkan. Enggak, 4 mazhab mereka semua sepakat bahwa ini hukumnya sunnah. Ini 4 mazhab. Siapa mereka? Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Hambal. Ini diantaranya. Nah, apakah di sana ada yang mengatakan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf ini hukumnya wajib? Ada. Ulama mutaakhirin semisal Ibnu Hazm, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ulama belakangan ini mereka memahami bahwa yang namanya meluruskan dan merapatkan shaf itu hukumnya wajib. Konsekuensinya kalau seorang jamaah ini tidak merapatkan dan tidak meluruskan sholat, mereka berdosa semuanya. Ini pendapat mereka ulama belakangan. Adapun ulama 4 mazhab, yaitu Al-Imam Abu Hanifah,
yaitu Al-Imam Malik, yaitu Al-Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Muhammad, mereka ittifaq, semuanya sepakat bahwa merapatkan dan meluruskan saf ini hukumnya sunnah. Begitu. Sehingga dari sini harus mengerti tentang perbedaannya. Jadi nanti kalau misalkan ada seorang yang berbeda pandangan dengan kita, misalkan kita mengikuti ulama khalaf belakangan, wah saya sih lebih condong kepada pendapat Ibnu Hazm yang berpandangan bahwasanya merapatkan dan meluruskan saf ini hukumnya wajib misalkan, maka dia harus mengetahui posisinya bersama siapa dia. Kita berarti bersama Ibnu Hazm, dan siapa yang berlawanan dengan kita? Kita berhadapan dengan Al-Imam Malik. Siapa Al-Imam Malik? Najmus Sunnah. Kita berhadapan dengan Al-Imam Syafi'i. Siapa Al-Imam Syafi'i? Nasirus Sunnah, Nasirul Hadis. Penolong sunnah, penolong hadis. Kita berhadapan dengan siapa? Kita berhadapan dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa dia? Imam Ahlus Sunnah di masanya, julukannya Imam Ahlus Sunnah. Sehingga dari situ kita tidak akan bermudah-mudahan mengatakan, ini bagaimana kok saf tidak rapat dan tidak lurus misalkan. Wajib hukumnya kalau tidak berdosa. Maka dari sini seorang harus memahami bahwa dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Dan para ulama 4 mazhab mereka ittifaq, sepakat bahwa namanya meluruskan dan merapatkan saf ini hukumnya hanya sekedar sunnah saja. Ini yang pertama harus diketahui. Terlepas kita ingin memegang yang mana, condongnya kemana, itu diantara yang harus diketahui. Apa dalil mereka 4 mazhab ini? Ini penting agar kita mengetahui hujah kalau misalkan kita berpandangan lain dengan mereka. Mereka berpendapat dengan beberapa hadis. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqimus shaff fis shalah fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah." Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Luruskanlah saf itu, rapatkanlah saf itu, karena sesungguhnya meluruskan saf ini merupakan di antara min husnis shalah. Pada kalimat min husnis sholat, di antara yang menjadikan sholat itu menjadi indah, menjadi bagus, yaitu dengan lurus dan rapatnya saf. Kalimat min husnis sholat ini menunjukkan bahwa ini merupakan sesuatu yang dianjurkan, bukan wajib. Karena untuk memperindah, mempercantik, memperbagus sholat berjamaah kita. Nah ini diantara pendalilan mereka pada kalimat min husnis sholat. Kemudian di antara hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sawu sufufakum, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas saffi, atau di dalam riwayat yang lain fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Pada penggalan kalimat min tamamis shalah, mereka jumhur ulama 4 mazhab ini berpendapat bahwa pada kalimat min tamamis shalah ini menunjukkan akan disunahkannya merapatkan dan meluruskan sholat, saf sholat, bukan wajib. Karena ini diantara kesempurnaan sholat. Kalau misalkan tidak lurus dan tidak rapat, bagaimana? Sempurna sholatnya sah, namun lebih sempurna kalau lurus dan rapat. Begitu cara pandang mereka 4 mazhab. Pada kalimat min husnis sholah, min tamami sholah. Nah, lafad-lafad ini menunjukkan bahwa hal ini bukan wajib, tapi hanya sekedar sunnah saja. Berbeda dengan ulama yang berpandangan lain dengan mereka, ulama belakangan Ibnu Hazm dan ulama belakangan di zaman kita. Mereka mengatakan bahwasanya hukum meluruskan dan merapatkan saf sholat ini wajib. Mana dalilnya? Sama dalilnya seperti tadi. Lantas pada kalimat yang mana? Pada kalimat perintah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, sawu sufufakum wa aqimu as-saffa. Nah, kalimat perintah ini menunjukkan wajibnya. Kalimat perintah ini difahami oleh mereka bahwa ini merupakan perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Tinggal kita melihat kepada pendapat siapa kita lebih condong. Hanya saja di sini 4 mazhab dari kalangan Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, mereka semua mengatakan bahwa ini merupakan sunnah. Pada kalimat-kalimat yang tadi kita sebutkan, min husnis sholat, min tamami sholat, ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan sunnah. Meskipun ada hadis-hadis yang lain yang tentang anjuran merapatkan shaf, teguran kalau seorang tidak mau merapatkan shaf. Nah, mereka memahami bahwa ini semua dibawa ke dalam makna tadi, tidak sampai kepada derajat haram, hanya sekedar makruh saja. Sehingga mereka kalau seorang tidak mau meluruskan dan merapatkan sholat, maka makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Maka dari sini mesti difahami. Berbeda dengan pendapat yang kedua yang mengatakan wajib. Kalau tidak mau rapat dan lurus, maka berdosa semua. Jamaahnya berdosa semua yang tidak mau merapatkan dan meluruskan shaf sholat. Itu pertama. Sehingga nanti dari sini seorang ahlu sunnah tidak perlu ribut-ribut tentang masalah-masalah semacam ini.
Pertama harus diketahui dulu bahwa ulama salaf terdahulu 4 mazhab diantaranya mereka ittifaq semuanya bahwa ini sunnah. Sehingga jangan sampai sama ahlu sunnah ini berpendapat bahwasanya saf rapat, yang ini berpendapat bahwasanya dalam kondisi semacam ini saf renggang misalkan, akhirnya tidak mau sholat berjamaah dengan kawan-kawannya yang lain misalkan, dan itu terjadi terutama di zaman-zaman kita semacam ini. Sehingga dari sini kadang seorang heran apakah sebenarnya dia belajar fikih atau tidak. Kok permasalahan hukum saf sholat saja tidak mengetahui tentang asalnya. Yang kalau kita keadaan normal sekalipun saf tidak lurus dan tidak rapat itu sah sholatnya. Dan secara asal hanya sekedar makruh saja tidak berdosa dia. Apalagi dalam kondisi-kondisi darurat semacam ini. Secara asal seorang harus meluruskan dan merapatkan saf sholat. Itu yang kita inginkan karena kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Hanya saja di dalam keadaan-keadaan tertentu seorang harus paham agar tidak menimbulkan kericuhan. Harus paham hal ini. Itu yang pertama tentang hukum saf dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seorang ini ingin mencapai kesempurnaan dalam meluruskan dan merapatkan saf? Bagaimana? Nah, caranya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Imam Al-Bukhari mengatakan babu ilzaqil mankib bil mankib wal qadami bil qadami fis saf. Bab tentang menempelkan pundak dengan kawan kita yang ada di kanan dan kiri kita, dan menempelkan kaki dengan kaki yang ada di kanan dan kiri kita. Jadi kalau misalkan meluruskan saf dan merapatkan saf itu harus begini, salah. Hanya saja untuk menggapai kesempurnaan saf sholat itu maka begini caranya. Jadi keadaan merapatkan pundak dengan pundak, kaki dengan pundak bukan sebuah keharusan, kewajiban yang kalau seorang tidak bisa melakukannya maka safnya tidak sempurna, misalkan tidak. Namun kalau ingin mendapatkan kesempurnaan, bagaimana caranya? Begini caranya. Kalau tidak bisa begini, ya maka minimalnya rapat. Begitu, sehingga jangan sampai memaksa misalkan nanti yang ada di kanan dan kiri kita. Sampai kadang Syekh Shalal Fauzan itu menegur orang-orang semacam ini karena terlalu berlebihan. Dikiranya yang wajib itu semacam ini. Mananya bukan wajib, tapi untuk meraih kesempurnaan, bentuk yang sempurna itu semacam ini. Dan hal-hal semacam ini kadang tidak bisa diterapkan di tengah-tengah awam kaum muslimin. Karena kita ingin meraih kesempurnaan, akhirnya kita berusaha untuk begitu. Akhirnya mengejar kaki yang ada di kanan kita dan kiri kita. Sehingga akhirnya membuat kericuhan. Hanya demi untuk menggapai kesempurnaan, akhirnya mendapatkan kericuhan, maka ini sama saja seorang itu tidak mengerti tentang fikih. Begitu. Maka di sini harus difahami dalam kondisi semacam apa kita bisa menerapkan ini, dan dalam kondisi semacam apa kita bisa berlapang dada, sehingga nanti jangan ada pemahaman atau perasaan ini sholatnya tidak sah, ini sholatnya tidak sempurna ini. Nah, demikian. Jadi yang pertama kita harus tahu batasannya. Apa itu batasannya? Pertama, hukum saf itu sendiri ulama 4 mazhab mereka berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Ini pertama. Sehingga kalau ada seorang yang tidak bisa menggapai kesempurnaan saf sebagaimana kita pahami, maka sudah, jangan sampai nanti muncul perasaan-perasaan riya, ujub karena yang mengerti cuma kita. Begitu. Dan kemudian kita memahami bahwasanya batas untuk menggapai kesempurnaan saf sholat itu bagaimana? Caranya dengan cara pundak menempel, kaki dengan kaki menempel dengan kanan dan kiri kita. Ini diterapkan di mana? Diterapkan bagi ikhwan-ikhwan yang sudah mengerti. Kalau misalkan kita berhadapan dengan ikhwan yang belum mengerti, kaum muslimin awam belum mengerti, maka jangan dipaksakan hal semacam ini. Cukup yang penting saf lurus, rapat, sudah cukup. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ketika menjelaskan tentang hal ini, bahwa hal ini itu apa dibahas oleh para ulama. Apakah ilzak yang dimaksud itu adalah ilzak hakiki, yaitu nempel itu secara hakiki, atau hanya secara majaz saja? Apa maksudnya majaz? Awal menempel, selebihnya ingin menempel, ingin tidak masalah. Jadi yang dimaksud menempel itu apakah maknai hakiki atau majazi? Apa maksud makna hakiki? Makna hakiki adalah setiap gerakan kita wajib atau kita mesti menempel semacam itu. Dan ini tidak mungkin. Tidak mungkin ketika ruku kita menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Mungkin tidak, coba sangat mustahil. Ketika duduk di antara dua sujud menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki, mustahil. Sehingga maknanya yang penting ketika awal sholat sudah terpenuhi ini, maka itu sudah cukup dikatakan bahwa saf itu sudah sempurna dari segi lurus dan rapatnya. Jadi jangan difahami bahwa ini mesti keharusan, karena mesti keharusan atau sebuah kewajiban pun nanti bagaimana dalam kondisi ruku.
Bagaimana dalam kondisi sujud? Bagaimana dalam kondisi duduk di antara dua sujud? Sehingga kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yang penting di awal sudah terpenuhi, sudah terwujud ini semua, maka itu sudah cukup. Meskipun nanti di rakaat kedua misalkan yang tadinya kaki begini akhirnya berubah menjadi begini, itu tidak masalah, yang penting safnya lurus dan rapat. Begitu. Nah, ini tentang hukum saf dulu, dan kemudian tentang kesempurnaan meluruskan dan merapatkan saf, dan tentang batasannya. Kemudian kita ingin membahas tentang saf bagi seorang yang sholat berjamaah. Jika imam hanya memiliki satu jamaah lelaki misalkan, di mana seorang ini dia berdiri, mungkin di antara kita sudah tahu sehingga kita tidak perlu untuk membahasnya lebih panjang. Hanya saja di sini titik poin pentingnya adalah yang namanya makmum jangan sampai lebih ke depan daripada imam. Kita mengetahui kalau misalkan dua orang sholat, satu imam satu makmum, di mana posisi makmum ini berdiri, kanan atau kiri atau di belakang? Jawabannya kanan. Sejajar atau tidak? Jawabannya yang utama sejajar. Nah, di sini poin pentingnya hanya satu yang ingin kita sampaikan, karena ini sudah difahami, jadi tidak perlu untuk dibahas secara panjang. Poin pentingnya jangan sampai makmum lebih dari imam. Kalau makmum lebih dari imam, maka sholatnya tidak sah. Sholat makmum tidak sah. Maka ini poin pentingnya. Makanya di antara para ulama itu, mereka mengatakan bahwa disukai untuk mundur sedikit. Sering kita mendengar hal ini, kalau sholatnya berdua itu makmum agak mundur sedikit. Sering mendengar. Nah, kita tanya, kok kenapa makmum ini kok disuruh mundur sedikit? Padahal tidak ada dalil yang sharih, yang jelas yang mengatakan bahwa makmum itu mundur sedikit. Yang ada malah sebaliknya, pokoknya makmum sebelah kanan saja. Jawabannya diantaranya Imam Nawawi mengatakan agar makmum ini pertama tidak mendahului imam. Yang kedua agar orang lain nanti yang melihat itu tahu bahwa ini imam, ini makmum. Karena khawatir kalau sejajar nanti pertama mendahului imam. Karena kalau mendahului imam dalam bentuk shaf maka dia batal sholatnya, tidak sah. Atau nanti seorang awam ketika melihat tidak mengerti mana imam mana makmum. Makanya mereka mengatakan mustahab, dimustahabkan, disunahkan, disukai untuk mundur sedikit. Kalimatnya mustahab. Kenapa mereka Al-Imam Nawawi dengan kalimat mustahab? Jawabannya karena tidak ada dalil yang sharih yang menerangkan kalau makmum itu mundur sedikit. Begitu. Makanya dalam penjelasan fuqaha itu kadang kita sering mendengar kalimat mustahab. Nah, kalimat mustahab ini maknanya bahwa tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan bahwa makmum itu mundur sedikit. Namun disukai bahwa makmum itu mundur sedikit agar tidak menabrak hal-hal yang barusan kita sebutkan. Begitu. Ini diantaranya, diantara hal yang perlu untuk kita ketahui. Namun bagaimana yang utama? Ya sudah sejajar, tapi jangan sampai mendahului. Kemudian dari mana pendalilan mundur ini? Jawabannya adalah dari hadis yang menerangkan kalau Ibnu Abbas pernah waktu itu ketika bermalam di rumah bibinya, Rasulullah SAW di malam hari sholat. Kemudian Ibnu Abbas berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Ibnu Abbas kemudian memindahkannya ke sebelah kanan. Jawabannya begitu, ke sebelah kanan. Nah, para ulama memahami kalimat ke sebelah kanan ini banyak kemungkinan. Bisa jadi sejajar, bisa jadi mundur sedikit. Karena kalimatnya hanya tidak ada kalimat mundur sedikit itu sebelah kanan. Makanya difahami oleh mereka sebagiannya bahwa dianjurkan untuk mundur sedikit. Kenapa mundur sedikit? Agar jangan sampai mendahului imam dalam shaf. Yang kedua, agar tidak disangka, agar tidak bingung mana makmum, mana imam. Jadi di sini kita mesti mengetahui begitu. Itu yang pertama. Kalau makmum jamaahnya hanya ada satu, posisinya di mana? Di sebelah kanan. Sejajar ya lebih utama. Kalau ingin mundur apa alasannya? Saya pengen mundur saja Ustaz. Tidak bisa. Tapi kalau misalkan khawatir nanti mendahului imam shafnya misalkan, atau khawatir orang yang melihat nanti bingung mana imamnya mana makmumnya misalkan, nah maka hal semacam ini diperbolehkan, diperkenankan. Kan tidak ada dalilnya yang menerangkan dengan jelas bahwa makmum itu mundur sedikit. Adakah dalilnya menerangkan dengan jelas bahwa makmum itu sejajar di sebelah kanan? Jawabannya tidak ada, kecuali kalimat Ibnu Abbas dipindahkan ke sebelah kanan. Tidak ada kalimat sejajar atau mundur sedikit. Begitu. Yang kedua, bagaimana kalau imam memiliki dua jamaah? Jadi jamaahnya ada dua orang. Apakah di kanan dua, ataukah di kiri dua, atau kanan kiri dua, atau di belakang?
Apa kira-kira di sebelah mana? Kalau kita misalkan jadi imam, kemudian jamaah kita ada 2 orang. Kira-kira di mana kita letakkan 2 orang jamaah ini? Di mana? Misalkan kita mulai ini, kita ingin mulai, ada 2 jamaahnya. Kira-kira di mana? Kalau misalkan kita jadi imam? Iya, makmumnya 2. Bukan dalam sholat belum mulai sholat. Misalkan kita bertiga wudhu, kemudian masuk masjid, sudah ditentukan imamnya. Kemudian di mana kita letakkan 2 orang ini? Belakang semua. Ya sudah, selesai pembahasannya. Ini kalau 2 orang. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan makmumnya 2 orang lelaki dan 1 wanita? Makmumnya 2 orang lelaki dan 1 wanita. Di mana kita harus meletakkan soft-softnya? Di mana kira-kira? Laki-lakinya 2, wanitanya 1. Iya. Bagaimana kita meletakkannya nanti menyusunnya? Kira-kira bagaimana? Kalau misalkan kita sholat ternyata jamaahnya 1 wanita, 2 orang lelaki. Laki-laki 2 di belakang. Iya. Iya. Nah, maka posisinya adalah imam, kemudian persis di belakang imam 2 orang lelaki, kemudian persis di belakang ini wanitanya. Jadi wanitanya jangan ada di ujung, misalkan sebelah kanan ujung. Jangan, tapi imam, kemudian makmum persis di belakang imam, kemudian di belakangnya persis wanita. Misalkan sholat semacam ini, imam, kemudian makmum, kemudian wanita di tengah. Wanitanya jangan taruh di pojok misalkan atau di sebelah mana, tidak, tapi persis di tengah, lurusan dengan imam. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan lelakinya 1, wanitanya 2, jamaahnya lelaki 1, kemudian wanitanya 2. Kira-kira bagaimana kita ingin meletakkan, memposisikan soft sholatnya? Misalkan kita jadi imam, ternyata jamaahnya 1 lelaki, 2 orang wanita. Kira-kira bagaimana kita mengaturnya? Laki-laki samping. Iya. Ya, laki-laki sejajar dengan imam, jangan sampai melebihi. Kemudian di mana wanitanya? Belakangnya sebelah mana? Kanan, kiri? Lurus dengan imam. Nah, jawabannya lurus dengan imam, belakang. Pas tengah-tengah. Itu. Kemudian kalau misalkan suami istri ingin sholat. Di mana kita letakkan istri kita ketika menjadi makmum? Jawabannya belakang, persis di belakang kita. Kalau memungkinkan. Bagaimana kalau misalkan tempatnya sulit, terbatas? Di mana kita letakkan? Kanan apa kiri? Jawabannya maka di sana tidak disebutkan kanan atau kirinya. Maka pertama kalau tempatnya tidak memungkinkan, maka ingin meletakkan di kanan, ingin meletakkan di kiri tidak mengapa, hanya saja kalau wanita mesti mundur. Mesti mundur. Kalau lelaki sejajar atau boleh juga mundur sedikit, tapi kalau wanita mesti mundur. Ingin di sebelah kanan, ingin di sebelah kiri. Meskipun sebagian ulama, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri mengatakan tidak ada dalil yang menerangkan ingin di kanan, ingin di kiri. Sebagian ulama mengatakan dikiaskan dengan jamaah lelaki. Maka jawabannya tidak bisa, ini berbeda dengan lelaki. Maka jawabannya ingin di kanan, ingin di kiri kalau tempatnya terbatas tidak mengapa. Di kiri tidak ada larangan, di kanan tidak ada penyebutannya. Maka tidak mengapa ingin diletakkan di kanan atau di kiri. Hanya saja yang lebih utama kalau tempatnya memadai persis di belakang kita. Persis di belakang kita, bukan di kanan, bukan di kiri, tapi persis di tengah-tengah. Begitu. Nah itu diantaranya. Kemudian misalkan yang sholat wanita semua, tidak ada lelakinya. Kalau begitu siapa yang menjadi imam? Jawabannya diantara wanita yang jadi imam, karena tidak ada lelakinya. Nah kemudian di mana kita letakkan imam wanita ini? Nah jawabannya di tengah-tengah jamaah, menyatu dengan jamaah. Di tengah-tengah, berbeda dengan imam lelaki yang maju. Ini sebagaimana yang Aisyah radhiyallahu taala anha lakukan, di mana ketika Aisyah mengimami sholat wanita yang lain, maka waqamat bainahunna fi sholatin maktubah. Aisyah ini sholat di tengah-tengah mereka, mengerjakan sholat maktubah, sholat yang wajib. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita ingin memulai mengisi shaf, kira-kira kita mulai dari mana? Misalkan imam, kemudian sudah ada shafnya misalkan 5 orang di sini. Kan kemudian datang jamaah baru. Nah, kira-kira mulai dari mana? Mulai dari sebelah kanan. Kemudian terus sampai shaf itu terpenuhi. Kemudian misalkan satu shaf ini shaf pertama sudah terpenuhi. Datang jamaah yang baru, kira-kira di mana dia harus memulai? Nah, jawabannya yang lebih dekat kepada imam. Kalau begitu ada di mana posisinya? Jawabannya ada di tengah.
Sebagian masyarakat memahami bahwasanya yang utama adalah memulai dari sebelah kanan. Maka ini keliru karena ini berdalil dengan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar, hadis yang lemah. Memang ada di sana hadis penyebutan tentang memulai dari shaf yang sebelah kanan, namun hadisnya mungkar. Sehingga ketika seorang hendak memulai shaf yang baru, maka mulai dari yang paling terdekat dengan imam. Di mana? Yaitu di tengah. Setelah tengah itu terisi, maka isi sebelah kanan, kemudian kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri sampai terpenuhi. Begitu. Jangan sampai shaf pertama belum terpenuhi kemudian tapi kan yang lebih utama kan dekat imam misalkan. Kalau misalkan di sebelah sana jauh. Nah, ini tidak difahami begitu karena yang utama tentu shaf yang pertama. Tentu shaf yang paling pertama, kemudian shaf yang kedua. Shaf yang kedua di mana yang paling utama? Jawabannya yang tengah. Dan seterusnya sampai ke belakang. Kemudian pembahasan berikutnya tentang bagaimana cara wanita untuk menyusun shafnya. Kalau tadi kan lelaki. Karena di sana ada hadis Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shafnya lelaki itu adalah yang pertama. Shaf yang pertama ini. Dan yang paling buruknya itu adalah yang paling akhir. Makanya seorang muslim itu untuk bersemangat mendapatkan shaf yang pertama. Sebagian para ulama itu mereka berusaha untuk mendapatkan shaf pertama, bahkan berusaha untuk mendapatkan takbiratul imam. Di antaranya Al-Imam Sa'id bin Musayyab dan lain sebagainya. Meskipun usia mereka sudah tua, tapi mereka masih bisa mendapatkan takbir bersama imam. Dan dari sini kita mengetahui bahwa shaf yang paling utama itu yang pertama bagi lelaki. Dan yang paling buruknya adalah yang paling terakhir. Adapun tentang wanita, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Adapun shaf wanita yang paling utama dan yang paling akhirnya. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling jeleknya adalah yang paling depannya. Jadi kalau wanita kebalik, yang paling belakang itu yang paling bagus, yang paling utama, yang paling afdol. Tapi yang paling jeleknya itu yang paling depannya. Aduh. Jadi bagaimana cara menyusun shaf wanita? Kira-kira bagaimana cara kita menyusun shaf wanita? Misalkan jamaah wanitanya banyak, 50 orang. Dari mana kita harus memulai? Pertama. Bagaimana kira-kira? Mungkin, aduh Ustaz, anak ikhwan susah melihatnya. Harusnya tanya ke akhwat yang di belakang. Maka jawabannya secara asal mulai dari belakang. Mulainya dari belakang. Misalkan batas masjid ini belakangnya. Maka mulai dari belakang terlebih dahulu shafnya diisi. Mulai dari tengah isi. Kemudian ke depan, ke depan, ke depan. Kalau lelaki kan depan, belakang, belakang, belakang. Nah kalau wanita kebalikannya. Belakang dulu, ke depan, ke depan, ke depan. Kenapa? Karena yang paling utama itu yang bagian belakang. Yang bagian belakang. Kemudian yang paling buruknya itu bagi shaf wanita ada yang bagian depan. Dan ini yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Shaf wanita itu cara menyusunnya dari belakang terlebih dahulu, kemudian ke depan, ke depan, ke depan. Hanya saja itu bagi shaf yang tidak ada pembatas antara lelaki dan wanita. Karena di zaman Rasulullah SAW itu masihnya tidak dibatasi antara lelaki dan wanita. Jadi tidak ada tirai pembatas semacam ini. Sehingga pertama wanita ketika selesai sholat dianjurkan untuk langsung berpaling, untuk langsung kembali ke rumahnya. Nah dimulainya dari belakang. Adapun kalau ada pembatas semacam ini maka kembali ke hukum asal, yaitu yang utama adalah isi yang terdepan terlebih dahulu, kemudian berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Begitu. Jangan sampai ketika seorang membaca hal demikian kemudian memahami sebagaimana pemahamannya. Loh, ini shaf lelaki itu yang paling utama yang depan, kemudian berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Kalau wanita itu yang paling utama belakang, kemudian ke depan, ke depan, ke depan. Hanya bermodal misalkan memiliki kitab Sahih Muslim, An-Nasai, Tirmidzi, Abu Daud, kemudian dia membaca hadis ini, kemudian memahami kalau yang namanya wanita itu yang mulainya dari belakang terlebih dahulu karena itu yang utama. Maka ini keliru. Jawabannya di zaman Rasul di mana tidak ada pembatas semacam ini mulainya dari belakang. Adapun ketika ada pembatas semacam ini maka dimulainya dari mana? Kembali ke hukum asal, mulai dari depan, kemudian belakang, ke belakang, dan ke belakang. Begitu. Sehingga dari sini harus difahami dengan baik dan mesti merujuk kepada pemahaman para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Pembahasan tentang shaf selesai. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang barusan, yaitu yatawajjahul musalliyu ilal qiblati wa hiyal ka'bah aina makana bi jami'i badanihi qasidan biqalbihi.
Seorang ketika hendak sholat sudah meluruskan safnya, dia sudah mendapatkan safnya, maka dia hadapkan wajahnya, dirinya ke kiblat. Kemana arah kiblat? Ke Ka'bah. Cobanya ke Ka'bah. Kalau di negeri kita maka arah kiblatnya ada di arah barat, ada di sekitaran arah barat. Aina makana, dimanapun arah Ka'bah itu. Di negeri kita arah Ka'bahnya di mana? Ke arah barat. Di negeri Arab Saudi mungkin arah kiblatnya beda lagi, misalkan utara dan selatan dan lain sebagainya. Pokoknya arah kita ke Ka'bah. Apalagi di zaman canggih semacam ini sudah ada kompas, tinggal lihat saja kompas kemana arah kiblat, maka sudah jelas. Bijami'i badanihi. Nah, ini perlu difahami, menghadap kiblat dengan seluruh badan kita. Jadi yang menghadap kiblat bukan hanya wajah. Kalau yang menghadap kiblat hanya wajah, sholatnya tidak sah. Begitu. Tapi kalau yang menghadap kiblat badannya, wajahnya nengok ke kiri, sholatnya sah, namun tidak disukai. Maka menghadap kiblat ini harus badannya semuanya menghadap kiblat. Jangan sampai dia miring kemudian kepalanya saja menghadap kiblat misalkan. Nah, ini sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Qasidan biqalbihi fi'la sholati allati yuriduha min faridatin aw nafilah. Dengan meniatkan dalam hatinya tentang sholat yang akan dikerjakannya, apakah sholat wajib ataukah sholat sunnah. Wala yantiqu bilisanihi binniyah, dan seseorang tidak mengucapkan dengan lisannya niat tersebut. Seorang tidak melafadzkannya, tidak mengucapkannya niat tersebut. Li'anna nutqa bil lisani ghairu masyru'in liqaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yantiq bin niyyah wala ashabuhu radhiyallahu anhum. Karena melafadzkan niat, mengucapkan niat ini bukanlah perkara yang disyariatkan, ghairu masyru', tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan niat, melafadzkan niat. Wala ashabu, juga para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya yang kita ingin sampaikan adalah tentang perihal berdiri dalam sholat. Berdiri dalam sholat, karena berdiri dalam sholat ini merupakan rukun sholat. Berdiri bagi orang yang mampu, maka ini merupakan diantara rukun sholat. Pembahasannya adalah bagaimana kalau ternyata imamnya tidak mampu berdiri. Imamnya tidak mampu berdiri, maka apa yang dilakukan imam? Maka imam sholat dalam keadaan duduk. Makmumnya mampu dalam keadaan berdiri, maka bagaimana yang dilakukan makmum? Maka ini ada perbincangan dan pembahasan di tengah-tengah para ulama. Pertama, yang utama adalah kalau imam itu memang tidak bisa berdiri, maka hendaknya imam itu meminta kepada yang lain untuk menggantikannya menjadi imam. Karena sholat yang dikerjakan berjamaah dalam keadaan berdiri semuanya itu lebih utama. Ini yang pertama. Imam jika misalkan dia sakit tidak mampu berdiri, maka jangan paksakan dirinya, tapi minta yang lain untuk menggantikannya agar sempurna sholat berjamaahnya. Ini yang utama. Namun bagaimana kalau misalkan tidak bisa, pokoknya ingin menjadi imam meskipun dalam kondisi duduk, maka dikatakan pertama bahwasanya mazhab Zahiriyah, dan diantaranya ini pula dipegang oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, mengatakan makmum itu ikut duduk bersama imam. Karena imam ini sholatnya duduk, maka makmum yang di belakangnya pun duduk. Kenapa? Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Apabila imam itu sholat dalam keadaan berdiri, maka kalian makmum sholat dalam keadaan berdiri. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, maka kalian ruku. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam bangkit dari ruku, maka kalian bangkit dari ruku, ikuti imam. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam bangkit mengucapkan sami'allahu liman hamida, maka makmum di belakangnya mengucapkan rabbana walakal hamd. Wa idza shalla qa'iman. Apabila imam itu sholat dalam keadaan berdiri, fasallu qiyaman. Wa idza shalla jalisan. Apabila imam itu sholat dalam keadaan duduk, fasallu julusan ajma'un. Maka kalian sholat dalam keadaan duduk semuanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarhul Mumti'nya mengatakan, wa hadzal qaul huwa sahih. Pendapat ini merupakan pendapat yang benar, yang sahih. Annal imama idza shalla qa'idan wajaba 'alal ma'mumi an yusallu qu'udan. Apabila imam itu sholat dalam keadaan duduk, maka wajib bagi makmum untuk sholat dalam keadaan duduk. Apa hukumnya? Wajib. Kalau memaksa makmum ini sholat dalam keadaan berdiri dan imamnya duduk, maka sholatnya tidak sah menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin.
Fa'in shollu qiyaman. Namun apabila makmum itu tetap sholat dalam keadaan berdiri sedangkan imamnya duduk, fasolatuhum batilah, maka sholatnya itu batil, tidak sah. Ini pandangan yang pertama. Apa itu? Kalau imam sholat sambil duduk, maka makmum yang di belakang sholat sambil duduk pula. Bahkan kalau makmum memaksa sholat sambil berdiri, maka sholatnya batilah, tidak sah sholatnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini merupakan pendapatnya mazhab Syafi'iyah, diantaranya Al-Imam Syafi'i sendiri, dan ini merupakan diantara pendapat dari mazhab Hanafiyah. Sebaliknya, berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Apa itu? Kalau imam sholat sambil duduk, maka makmum yang mampu berdiri maka sholat sambil berdiri. Kalau makmum memaksa ikut imam sholat sambil duduk, maka sholat mereka tidak sah. Kebalikannya. Kalau yang pertama wajib ikut makmum meskipun mampu berdiri. Kalau makmum tetap ngeyel berdiri, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua ini kebalikannya. Makmum tetap harus berdiri. Kalau makmum ini duduk mengikuti imam, maka sholatnya tidak sah. Jadi kaider ini. Kalau kita memilih salah satu, tetap berhadapan dengan tidak sahnya sholat. Misalkan kita mengikuti pendapatnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, menurut mazhab Syafi'iyah, menurut Al-Imam Syafi'i, sholat kita tidak sah. Kalau kita mengikuti pandangannya Imam Syafi'i, menurut Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, sholat kita tidak sah. Jadi gimana Ustaz? Bingung ini, berdiri salah, duduk salah. Kalau imamnya duduk, makanya lebih baik imamnya diganti dari awal supaya keluar dari khilaf. Ini disebutkan oleh para ulama. Ada khilafnya ini antara sah tidak sah. Kita berdiri tidak sah dikatakan oleh yang ini. Kita duduk pun dikatakan tidak sah. Makanya yang utama pertama seorang imam ini harus mengetahui akan dirinya. Kasihan ini jamaah. Supaya lepas dari khilaf. Bagaimana? Imamnya ganti dengan yang lain, misalkan nih yang sehat berdiri agar sholatnya sempurna semuanya. Namun kadang di antara tempat kadang imam tidak mau diganti, misalkan imam sholat sambil duduk, imamnya sholatnya sah, tapi bagaimana dengan jamaah? Kasihan sholat jamaah. Begitu. Pertama, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin berdalil dengan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari tadi. Idza shallu jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila imam itu sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Syafi'i berdalil dengan hadis juga, dengan hadis yang mirip semisal dengan ini. Apa itu? Idza shallu jalisan atau idza shallu qa'idan. Apabila imam itu sholat dalam keadaan duduk, maka fasallu qiyaman ajma'un. Maka sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Karena memang hadisnya pun ada yang mengatakan semacam itu. Ada dua hadis yang menerangkan sama-sama imamnya duduk, namun yang ini mengatakan ikut imam duduk. Namun hadis yang kedua mengatakan ikut imam berdiri. Maka bagaimana kita mentarjihnya? Karena mau tidak mau kita harus memilih di antara salah satu dari dua pendapat tersebut. Kalau imamnya memang tidak mau diganti, maka jawabannya adalah Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin itu, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dengan Imam Syafi'i tidak sejaman, jauh sekali. Al-Imam Syafi'i hidup di abad kedua dan ketiga. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin hidup di abad ke-15 kita ini, di zaman kita. Hanya saja hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, menurut Al-Imam Syafi'i hadis ini mansukh. Hadis ini mansukh. Apa itu mansukh? Dihapus hukumnya. Memang di awal itu hukumnya begitu. Apa itu? Kalau imam sholat sambil duduk, maka makmum pun sholat sambil duduk. Ini awalnya. Kemudian ada kejadian yang sama semacam ini. Nah, kejadian terakhir ini persis sama semacam ini. Rasulullah SAW mengimami manusia dalam keadaan duduk. Namun Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk duduk. Makanya para sahabat tetap berdiri. Makanya kata Al-Imam Syafi'i, hadis yang tadi dibawakan itu mansukh hukumnya. Memang di awal hukumnya begitu. Kalau imam sholat sambil duduk, maka makmum sholat sambil duduk. Namun ternyata di akhir ujung kehidupan Rasulullah SAW terjadi lagi hal yang serupa. Nah, di akhir ayat Rasulullah SAW ini ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk sholat sambil duduk, dan para sahabat tidak duduk. Makanya hadis yang terakhir ini menghapus hukum yang pertama menurut Al-Imam Syafi'i. Dan yang mengatakan ini diantaranya adalah guru Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ketika membawakan hadis ini menyebutkan ucapan gurunya. Siapa itu? Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi murid dari Al-Imam Syafi'i. Maka dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari pun sejalan dengan pandangan Al-Imam Syafi'i. Apa itu? Memang di awal itu perintahnya kalau imam sholat sambil duduk, makmum pun sambil duduk.
Namun hadis yang terakhir menghapus hukum yang semula. Kalau imam sholat sambil duduk, maka makmum sambil berdiri, karena hukumnya sudah dihapus. Begitu. Ini kata Al-Imam Al-Humaydi sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya itu sendiri. Kalau kita baca Sahih Bukhari, kita akan mendapatkan hal tersebut. Begitu. Maka yang rajih wallahu taala alam adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, bahwa kalau imam sholat sambil duduk, kemudian makmum mampu untuk berdiri, maka makmum ikut sholat dalam keadaan berdiri. Kalau makmum itu duduk, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Bukankah hadis jelas mengatakan kalau imam sholat sambil duduk, maka makmum sholat sambil duduk? Jawabannya hadis itu sudah dihapus hukumnya. Karena kejadian yang terakhir persis sama, Rasulullah SAW sholat sambil duduk mengimami para sahabat. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk sholat sambil duduk, dan para sahabat tidak duduk. Ini diantara penjelasan tentang hal ini. Semoga bisa difahami. Kemudian permasalahan tentang niat, permasalahan tentang melafadzkan niat. Sebenarnya agak panjang permasalahan ini, hanya saja kita ringkas. Bahwasanya Syekh bin Baz rahimahullah taala dengan para masyayikh yang lain dari kalangan ulama Ahlussunnah belakangan, mereka mengatakan bahwa saya melafadzkan niat atau mengucapkan niat ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Hanya saja perlu untuk diketahui. Pertama, para ulama sepakat seluruhnya, para ulama sepakat bahwa yang namanya melafadzkan niat itu bukanlah syarat sah salat. Ini pertama, sepakat seluruhnya tanpa kecuali. Semua ulama. Kalau ada pertanyaan, apakah melafadzkan niat itu merupakan bagian dari syarat sah salat? Maka jawabannya bukan. Dan yang kita bahas bukan niat, tapi melafadzkan niat, mengucapkan niat kita. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat seluruhnya bahwa melafadzkan niat ini hukumnya bukan wajib. Ini pertama. Adapun sebagian ada satu orang ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwa melafadzkan niat itu hukumnya wajib. Maka ini merupakan pendapat yang nyeleneh, yang syadz. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mengeraskan suara, melafadzkan niat dengan suara yang keras, maka para ulama sepakat bahwasanya tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara. Mengeraskan. Nah, ini diantara kesepakatan para ulama. Yang kalau kita perhatikan pembahasan para ulama itu mereka sepakat akan hal-hal ini. Bahwa yang namanya melafadzkan niat bukan syarat. Melafadzkan niat bukan rukun. Melafadzkan niat dengan suara yang keras. Apa itu makna suara yang keras? Dengan agak teriak. Maka ini mereka sepakat bahwa ini tidak disyariatkan. Hanya saja yang menjadi permasalahan apakah disunahkan ataukah tidak untuk melafadzkan niat. Bukan dengan suara keras, bukan. Hanya mengucapkan saja, terdengar oleh telinga sendiri. Ini yang dibahas oleh mereka, para ulama. Dibahas oleh mereka, para ulama. Di antaranya mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, mengatakan mereka bahwasanya hukumnya sunnah, dianjurkan. Dianjurkan. Di mana letak pembahasannya? Pembahasannya sekedar di apakah disunahkan melafadzkan niat. Karena kalau pertanyaannya apakah melafadzkan niat ini disyaratkan merupakan syarat sah salat? Jawabannya tidak. Semua ulama sepakat semuanya. Apakah melafadzkan niat ini hukumnya wajib? Semua sepakat kecuali pendapat yang nyeleneh. Apakah melafadzkan niat dengan menjaharkan, mengeraskan suara itu dianjurkan atau disyariatkan? Jawabannya tidak. Yang menjadi pembahasan hanya satu. Apakah dianjurkan ataukah tidak melafadzkan niat? Udah sebatas itu saja. Ini yang ada perselisihan dan kita akan temui perselisihannya. Dan diantaranya mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, mereka berpandangan bahwa disukai untuk melafadzkan niat. Hukumnya sunnah bagi mereka. Adapun Al-Imam Malik dan mazhab Malikiyah, mereka berpandangan bahwa saya melafadzkan niat. Ini pembahasan kita, melafadzkan niat bukan apakah melafadzkan niat itu syarat, apakah melafadzkan niat itu wajib, apakah mengeraskan melafadzkan niat, bukan itu. Melafadzkan niat menurut mazhab Malikiyah hukumnya makruh. Disebutnya khilaful aula menurut mereka. Khilaful aula. Menurut mazhab Hanafiyah bahwasanya melafadzkan niat ini tidak disyariatkan, bahkan terjatuh ke dalam bid'ah. Nah, maka dari sini agar nanti kita tidak kaget. Loh, ini kok katanya melafadzkan niat bid'ah. Semua sepakat, tapi kok ada perbedaan pendapat para ulamanya. Bahkan ini pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i dan resmi dalam mazhab Hambali. Jadi dari sini kita mengetahui, oh ternyata yang dibahas oleh para ulama itu hanya pembahasan apakah dianjurkan atau disunahkan melafadzkan niat. Titik sampai situ. Adapun apakah melafadzkan niat itu syarat sah salat? Bukan, semuanya sepakat semuanya. Apakah melafadzkan niat ini hukumnya wajib? Semuanya sepakat.
Apakah mengeraskan lafaz niat ini dianjurkan? Jawabannya semua sepakat tidak. Dan dari sini seorang agar mengetahui, agar nanti tidak mengingkari sesuatu yang ternyata memang ada asalnya misalkan. Itu yang pertama. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga nanti jangan kaget kalau kita misalkan mengatakan bid'ah, ternyata dibawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ternyata kita bingung. Ternyata realita yang ada berseberangan dengan apa yang kita katakan. Oh iya ya, kok Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya di sana ada para ulama yang mengatakan dianjurkan, di sana ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Maka ini poin pentingnya yang harus difahami dengan baik agar mengetahui perbedaan pendapat para ulama itu dengan baik. Kemudian ini pertama, dan munculnya perbedaan pendapat ini di kalangan para ulama mazhab, para ulama setelah generasi 4 mazhab. Di antara mereka para ulama 4 mazhab tidak didapati pembahasan ini. Jadi nanti di sini kita pun mengetahui, oh ternyata pembahasan ini muncul setelah zaman mereka 4 mazhab. Adapun di era mereka berbeda dengan masalah soft tadi. Berbeda juga nanti dengan masalah sutra. Kalau masalah soft, masalah sutra itu ada lafaznya, teksnya langsung dari para imam arba'ah. Nah, khusus pembahasan tentang melafadzkan niat ini pada mereka tidak didapati pembahasan tersebut, adanya pada pembahasan para ulama mazhabnya. Yang ada adalah Al-Imam Muhammad bin Hanbal pernah ditanya, apakah seseorang itu qabla takbiratul ihram itu ada mengucapkan sesuatu? Ini Al-Imam Abu Daud bertanya kepada Al-Imam Muhammad bin Hanbal, apakah seorang yang sholat sebelum bertakbiratul ihram mengucapkan sesuatu, maksudnya melafadzkan niat? Maka kata Al-Imam Muhammad bin Hanbal, la, tidak ada. Tidak melafadzkan atau tidak mengucapkan apapun. Maka dari sini yang kita pegang adalah riwayat ini, atau dari sini kita berusaha untuk merujuk kepada A'immah al-Arba'ah ini, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Hanbal. Begitu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan tentang melafadzkan niat ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala Allahu akbar walam yaqul syai'an qablaha. Rasulullah SAW itu ketika hendak memulai sholat itu, yang Rasulullah SAW ucapkan hanyalah takbir Allahu Akbar, dan tidak ada ucapan-ucapan yang lain sebelum takbir Allahu Akbar itu. Wala talaffadhu bin niyyah albatta. Rasulullah SAW tidak pernah melafadzkan niat sekalipun. Tidak pernah Rasulullah SAW melafadzkan niat sedikit pun sekalipun. Wala qol usolli lillah kaza mustaqbilal qiblah 4 rakaat. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah ada riwayatnya yang mengatakan bahwa Rasul sebelum takbir mengucapkan usolli nawaitu, aku menghadap kiblat kemudian sholat karena Allah 4 rakaat misalkan. Tidak didapat hal semacam itu. Imaman au makmuman, baik itu imam ataupun makmum di masa Rasulullah SAW tidak pernah didapatkan satu riwayat pun. Kemudian dikatakan lam yanqul anhu ahadun qat, dan tidak pernah diriwayatkan, dinukilkan dari mereka, dari Rasulullah dan para sahabatnya seorang pun bisnadin sahihin wala hasanin wala dhaifin, tidak dengan sanad yang sahih ataupun dengan sanad yang hasan ataupun dengan sanad yang dhaif sekalipun. Tidak ada. La musnad wala mursal, tidak dengan hadis yang musnad ataupun yang mursal. Ada dalam istilah hadis, ini hadis musnad, hadis mursal. Lafzatan wahidatan minha albata, meskipun hanya satu lafaz saja, baik dari hadis yang sahih ataupun dari hadis yang hasan ataupun dari hadis yang dhaif sekalipun, yang menerangkan bahwa Rasul atau para sahabat itu melafadzkan niat, tidak ada satupun, meskipun satu lafaz saja, tidak ada. Bal wala an ahadin min ashabihi wala stahsanahu ahadun minat tabi'in wala al a'immah al arba'ah, tidak dari seorang pun dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, bahkan dari 4 mazhab sekalipun. Makanya muncul perbedaan itu dari kalangan para ulama mazhab, pengikut 4 mazhab itu. Adapun 4 mazhab itu sendiri mereka tidak didapati permasalahan ini. Sehingga maka mana yang lebih utama, mana yang afdal, mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, maka wallahu taala alam adalah dengan tidak mengucapkannya, dengan tidak melafadzkannya. Kalau seorang melafadzkannya apakah mempengaruhi atau merusak sholatnya? Jawabannya tidak, karena sholat dimulai dari takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram itu tidak masuk ke dalam ibadah sholat. Sehingga kalau seorang itu melafadzkan maka tidak mempengaruhi kesahan sholatnya yang dikerjakannya. Adapun dia berdosa, dia menyelisih yang lebih utama, maka itu yang didapatkan. Adapun sholatnya maka sah meskipun dia melafadzkannya.
Sehingga jangan sampai nanti muncul anggapan ketika terdengar seorang di samping kita mengucapkan dengan keras nawaitu usolli misalkan, kemudian muncul dalam hati kita sholatnya tidak sah. Tidak, kalau kesahan sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, itu mulainya. Adapun sebelum-sebelumnya amalan-amalan yang dikerjakannya maka terhitung itu tersendiri, terpisah dari sholat. Begitu. Itu pembahasan tentang melafadzkan niat. Maka tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan. Nah, kemudian Syekh bin Baz terakhir kita ingin membahas sedikit, wa yaj'alu lahu sutratan yusolli ilaiha in kana imaman au munfaridan. Kemudian seorang yang tidak sholat itu dia menjadikan sesuatu sebagai sutroh, baik dia itu imam ataupun dia seorang munfarid, baik dia itu seorang imam ataupun seorang yang sholat sendiri. Kenapa makmum tidak disebut di sini? Ada yang tahu? Kenapa Syekh bin Baz mengatakan seorang yang ingin sholat itu hendaknya menjadikan sesuatu sebagai sutroh? Nah, sutroh ini bagi siapa? Bagi imam dan bagi munfarid. Kenapa makmum tidak disebut? Kenapa tidak dikatakan in kana imaman au munfaridan au makmuman? Tapi kenapa sutroh ini diperlukan bagi imam dan munfarid saja, tapi makmum tidak? Iya, karena makmum sutrohnya adalah imam. Ikut. Adapun imam dan seorang munfarid maka dia sholat harus dengan sutroh, harus dengan membuat sutroh dia. Tapi kalau makmum sutrohnya adalah sutrohnya imam, sehingga kalau ada orang yang berlalu lalang di shaf maka tidak perlu dihalangi, biarkan. Tidak perlu dihalangi semacam ini. Misalkan dengan pemahaman bahwa tidak boleh lewat di hadapan ini karena kita sedang sholat misalkan. Kalau kita makmum biarkan saja, tidak mengapa. Tapi kalau misalkan ada seorang yang menghalangi karena diganggu khusyuannya, maka itu lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Nah, kita ingin membahas tentang masalah sutroh di sini. Pertama, jumhur ulama dari 4 mazhab, mereka berpandangan bahwa sutroh ini hukumnya sunnah. Sutroh ini hukumnya sunnah. Dan ini ada teksnya nanti dari para imam al-arba'ah. Ini merupakan pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Malik. Bahkan Syekh bin Baz sendiri berpendapat bahwa sutroh itu sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu sendiri berpendapat bahwa sutroh itu sunnah. Bahkan Lajnah Daimah itu berpendapat bahwa sutroh itu sunnah. Ini yang pertama yang mesti difahami. Kalau kita tahu sunnah, maka kalau ada orang yang sengaja sholat tidak pakai sutroh, kira-kira wajib tidak diingkari? Wajib tidak diingkari? Kira-kira pertanyaannya, kalau orang sholat tidak pakai sutroh, sholatnya benar atau tidak? Jawabannya benar atau tidak? Benar, tidak masalah, tidak merusak sholatnya secara asal begitu. Kenapa? Karena sutroh hukumnya sunnah. Maka perlukah dia untuk diingkari? Jawabannya tidak boleh diingkari, karena sholatnya benar sesuai dengan sunnah. Karena dia hanya tidak mengerjakan sesuatu yang afdol, yaitu sutroh. Begitu. Adapun kalau seorang menasihati misalkan ya akhi untuk lebih sempurna sholatnya menggunakan sutroh, ini tidak mengapa dan memang begitu seharusnya, kita kan ahlu sunnah. Namun kalau ada seorang yang sengaja tidak pakai sutroh maka tidak boleh diingkari. Karena perkara yang diingkari itu hanya pada perkara yang memang tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Misalkan ulama sepakat semuanya mengatakan A, maka yang berbeda ini maka perlu diingkari. Adapun perkara yang sunnah semacam ini misalkan, maka tidak boleh diingkari. Karena itu hak masing-masing. Adapun kita menganjurkan memberikan nasihat untuk lebih menyempurnakan sholat kita dengan sutroh, maka memang begitu seharusnya. Maka dari sini seorang harus bisa melihat dan menilai sampai derajat mana seorang itu dia mengingkari dan tidak. Makanya perlunya belajar fikih. Jangan sampai salah paham. Sesuatu yang syariat saja tidak mengingkarinya, namun kita mengingkari misalkan, ini bahaya nanti. Karena kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh syariat nantinya. Nah, ini merupakan pendapat 4 mazhab. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan wala ba'sa an yatruka as-sutroh. Seorang tidak mengapa sholat sengaja tidak memakai sutroh, tidak mengapa. Iza amanal murur, tapi dengan syarat kalau aman dari orang yang berlalu lalang. Walam yuwajih at-thoriq, syaratnya kalau seorang itu tidak sholat di tempat misalkan depannya jalan. Itu tidak mengapa. Misalkan sholat di sini, dia tidak maju ke tembok di sebelah situ misalkan, tidak mengapa. Hanya saja dia tidak mendapatkan sunnah dekat kepada sutroh. Karena dekat kepada sutroh ini sunnah, sehingga menyempurnakan ganjaran sholat kita. Namun kalau seorang sholat di sini tidak mengapa dan tidak perlu diingkari. Kalau dinasihati, diarahkan supaya mendapatkan yang lebih utama itu baik.
Hanya saja kalau seorang tidak memakai sutro, sholatnya misalkan di belakang sana, di sebelumnya pintu, maka ini tidak boleh. Karena nanti memudoroti orang lain. Dianya tidak mengapa, tapi orang lainnya bermudorot. Karena seorang yang lewat berlalu lalang di tempat sujudnya itu haram hukumnya. Kita menjadikan sutro sunnah hukumnya, tapi orang yang berlalu lalang ini haram hukumnya. Sehingga jangan sampai kita kemudian meninggalkan sunnah, kemudian membuat orang itu terjatuh ke dalam keharuman. Jangan sampai demikian. Maka seorang muslim hendaknya tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan juga orang lain, agar jangan sampai orang lain itu terjatuh ke dalam dosa karena ulah kita. Begitu, makanya dianjurkan agar seorang itu sholat menghadap sutro. Kenapa? Agar orang yang tidak sengaja lalu lalang di depan kita ini selamat, tidak mendapatkan dosa. Begitu. Berkata Imam Ibnu Rushd. Namun di sini poin pentingnya agar tahu dulu hukum sutro itu apa. Begitu. Al-Imam Ibnu Rushd mengatakan wattafaqal ulama'u bi ajma'ihim 'ala istihbabi sutro bainal musolli wal qiblah. Para ulama seluruhnya sepakat. Bayangkan, para ulama seluruhnya sepakat bi ajma'ihim, dengan ijma' mereka. Apa itu? Bahwasanya 'ala istihbabi sutro bainal musolli wal qiblah, bahwa disunahkan, hukumnya hanya sekedar sunnah saja, menjadikan sutro antara orang yang sholat dengan kiblat. Idza shalla munfaridan kana au imaman, apakah dia itu sholat sendiri ataukah sholat sebagai imam. Kata Ibnu Rushd mengatakan bahwa para ulama sepakat dan ini merupakan ijma' mereka. Ijma' disebutnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan as-sutro laisat syarton fi shalah wa inama hiya mustahabbah. Sutro itu bukan syarat sah salat, bukan. Namun dia itu hukumnya hanya sunnah saja. Wala na'lamu fi istihbabi dzalika khilafan. Dan aku tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama tentang kesunahan sutro. Di zaman Ibnu Qudamah sampai ke atas, sampai generasi Imam Arba'ah dan seterusnya, tidak ada perbedaan sedikit pun bahwa yang namanya sutro itu hukumnya sunnah. Kemudian setelah zamannya Ibnu Qudamah muncul perbedaan. Nah, dari sini kita agar mengetahui di mana letak munculnya perbedaan itu. Zaman Ibnu Qudamah ke atas belum ada perbedaan. Makanya Imam Ibnu Qudamah mengatakan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang kesunahan sutro. Zamannya Ibnu Qudamah, kemudian ke atasnya di zamannya para imam al-arba'ah yang 4 itu, kemudian para tabi'in, kemudian para sahabat dan seterusnya. Itu boleh dikatakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalal Al-Fauzan. Hanya saja di sana ada ulama belakangan yang menganggap bahwa sutro itu wajib. Siapa? Di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Di antara mereka adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di antara mereka adalah Al-Imam Musyaukani. Di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain sebagainya. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Rasulullah SAW, la tusolli illa ila sutroh. Janganlah engkau sholat kecuali menghadap sutroh. Perintah dari Rasul SAW. Pertama, agar kita sholat menghadap sutroh. Kemudian larangan dari Rasul SAW, jangan mengerjakan sholat kecuali dengan kita menghadap sutroh. Difahami oleh para ulama yang mengatakan wajib bahwa perintah ini menunjukkan akan wajibnya mencari sutroh. Makanya Syekh Al-Albani itu di dalam kitab Sifat Salat Nabi-nya mengatakan bahwa sutro itu hukumnya wajib. Kalau seorang tidak memakai sutro maka dia berdosa. Kenapa? Karena sutro diantara kewajiban sholat. Ini dalil mereka. Nah sekarang kita ingin tahu, ini menarik karena Ibnu Qudamah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan tentang kesunahan sutro. Nah munculnya perbedaan itu di kalangan para ulama mutakhirin di zaman kita. Dalil yang dipakai oleh jumhur itu apa? Jawabannya adalah pernah suatu hari, ini hadis sahih di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis panjang. Ibnu Abbas saat itu mendekati balik pernah menunggangi keledai betina. Kemudian Rasul dan para sahabatnya sedang sholat di Mina. Ibnu Abbas ini mendatangi Rasul SAW, masuk barisan. Kemudian melewati barisan-barisan shaf dengan menggunakan keledai. Ibnu Abbas berlalu lalang di shaf. Nah, Ibnu Abbas itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW yusolli bimina ila ghairi jidarin. Rasulullah SAW memimpin sholat di Mina dengan tanpa menghadap tembok. Ini syahid dalil yang dipakai oleh mereka jumhur fuqaha sebelum zamannya Ibnu Qudamah. Kenapa mengatakan bahwa sutro itu sunnah? Karena Rasul SAW pernah sholat di Mina dan tidak menghadap tembok. Ini jawabannya. Padahal sangat memungkinkan bagi Rasul untuk sholat menghadap tembok, namun Rasul SAW tidak menghadap tembok.
orang sebagian para ulama yang mewajibkan, mereka mengatakan bahwasanya Rasul SAW tidak menghadap tembok itu bisa difahami bahwa Rasul SAW menjadikan tongkat. Karena bisa jadi Rasul tidak menghadap tembok tapi menghadap tongkat, begitu. Maka kita kembalikan tentang pemahaman hadis ini. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan memahami hadis ini, menjelaskan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, qauluhu ila ghairi jidarin ay ila ghairi sutrotin. Ucapan Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah SAW sholat dengan tanpa menghadap jidar tembok, maksudnya adalah Rasulullah SAW sholat dengan tanpa menggunakan sutroh. Ini kata Al-Imam Syafi'i, seorang nasirus sunnah, nasirul hadis. Maka dari sini mereka jumhur fuqaha, kalau kita tidak ingin dikatakan ijma, maka mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya sutroh itu hukumnya hanya sunnah saja. Adapun hadis-hadis yang tadi itu berupa hadis anjuran, bahwa sebisa mungkin seorang itu sholat menghadap sutro agar tidak menyebabkan kaum muslimin yang lain itu berdosa karena ulahnya. Karena hukum orang yang berlalu lalang di hadapan orang yang sedang sholat itu hukumnya dosa besar, dan ini merupakan sebuah keharuman. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan yang berkaitan dengan ini, maka saya persilakan. Tafadhol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, berkaitan dengan sholat, apakah anak bisa memutuskan sholat ketika dia sholat? Kalau memang keluarganya sampai selesai sholat juga melaksanakan sholat, kadang juga berlari kembali ke sholat semula. Yang kedua terkait sutra, dalam sebuah hadis itu kan orang yang menunggu, orang yang selesai sholat lebih baik dia harus lewat. Iya. Nah, sedangkan posisi orang ini berada di jalan. Iya. Bagaimana ketika seorang ini berjalan dengan membawa roh, kemudian meletakkan di depan dia sholat? Iya. Kemudian dia lewat. Iya. Nah, itu apakah dia termasuk orang yang terkena hadis itu? Iya. Atau sebaliknya? Iya. Ya, wayakum. Pertama tentang seorang anak dalam shaf. Maka jawabannya kalau seorang anak itu ikut bergabung dengan shaf, maka ini tidak memutus shaf kita. Memutus shaf kita. Maka tidak mengapa misalkan anak itu pergi kemana, ke sana kemari. Kemudian orang-orang yang ada di kanan kirinya kemudian merapatkan sedikit. Kalaupun nanti anak itu kembali lagi, ya sudah, berikan ruang sedikit. Tidak mengapa, maka itu tidak memutus shaf tersebut. Meskipun dalam satu jamaah misalkan ini ada anak, 2 orang anak misalkan di jamaah sini, kemudian pergi berulang sehingga kan kosong di situ. Secara asal shaf ini tetap dikatakan sebagai tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Karena pertama tadi shaf itu hukumnya sunnah. Adapun kalau sengaja tidak lurus dan itu ada celahnya, maka dihukumi makruh. Tapi sholatnya tidak mengapa, sah. Adapun kalau ini kejadian misalkan anak ini pergi, 2 orang anak ini, maka apa yang harus dilakukan? Maka orang yang ada di kanannya itu geser ke tengah. Geser ke tengah. Kalau anak itu balik lagi bagaimana ya? Sudah tidak mengapa, tinggal nanti diberikan celah sedikit sehingga ini tidak memutus shaf dan tidak menyebabkan sholat jamaah menjadi tidak sah. Tidak. Tapi shaf atau jamaah itu tetap sholatnya sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sutroh. Kalau misalkan seseorang sholat dengan tanpa menggunakan sutroh. Nah, memang di sini problemnya adalah dari sisi orang yang sholat, hukum sutroh itu sunnah. Ini pertama. Namun dari sisi orang yang berlalu lalang ini kasihan, karena posisinya orang yang berlalu lalang ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi dia dihukumi haram, dia berdosa besar kalau berlalu lalang di hadapan orang yang sholat. Maka bagaimana caranya? Pertama, kalau misalkan kita ingin lewat pada orang yang tidak menggunakan sutroh, pertama lewati di luar batas tempat sujudnya. Kalau misalkan ada orang di sini sengaja tidak menggunakan sutroh, sengaja, kemudian sholat di sini, kita ingin berlalu lalang, tidak ada cara lain kecuali dengan melewatinya. Maka bagaimana caranya? Berusaha untuk lewat di luar batas tempat sujudnya. Karena larangan itu hanya sebatas sampai pada batas sujud. Itu yang pertama kalau kita ingin terlepas dari ancaman mendapatkan dosa. Atau yang kedua, misalkan kita mengambil sutroh kemudian menaruhnya kepada orang yang sedang sholat, itu tidak mengapa. Kita menaruhkannya sutroh kemudian kita lewat di luar sutroh tersebut, ini tidak mengapa. Namun kalau kita tidak ingin meletakkan sutroh, bagaimana kita berlalu lalang? Maka di luar batas tempat sujudnya. Di luar batas tempat sujudnya ini. Makanya seorang yang sholat diusahakan menggunakan sutroh. Loh, ini kan tapi kan tidak ada kaitannya. Saya menggunakan atau tidak menggunakan juga tidak berpengaruh apa-apa. Atau tidak mendapatkan dosa. Iya benar, Anda tidak mendapatkan dosa. Tapi yang lain kasihan, nanti yang tidak mengerti. Kalau ada orang awam lewat misalkan, kasihan berdosa. Dia terjatuh dalam dosa besar.
Dan seorang muslim itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan pula orang lain agar kiranya orang lain itu tidak berdosa karena ulahnya. Sebagai ini pernah dilakukan oleh Al-Imam Al-A'mash dengan, kalau tidak salah, Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i atau Ibrahim An-Nakha'i kalau tidak salah. Guru dan murid ini sama-sama buta, rabun. Yang satu parah, yang satunya pun sama parah. Bertemu, sama-sama orang buta bertemu. Ketika bertemu kemudian ingin pergi. Kata Al-Imam Ibrahim ini An-Nakha'i kalau tidak salah, ayo kita pergi bareng katanya, karena tujuan kita sama. Kata Al-Imam Al-A'mash katanya, kita cari jalan yang lain saja. Saya pergi lewat sini, kamu pergi lewat sini. Kemudian Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, loh kenapa? Sudahlah, kita kan tujuannya sama, sudahlah kita berjalan bersama saja. Kata Al-A'mash, agar tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Ibrahim An-Nakha'i menimpali, bukankah yang berdosa itu mereka, kita mendapatkan pahala? Karena khawatir kalau misalkan orang buta dengan orang buta lewat saling menuntun, kemudian orang yang melihatnya bilang, tuh lihat, orang buta dituntun orang buta. Akhirnya menjadi bahan ledekan. Kata Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, kan yang mendapat dosa kan mereka, sedangkan kita mendapatkan pahala karena ucapan mereka itu. Maka kata Imam A'mash mengatakan apa? Mereka tidak mendapatkan dosa, itu lebih aku sukai daripada mereka berdosa dan aku mendapatkan pahala. Maka seorang muslim bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi berusaha agar orang lain itu tidak mendapatkan dosa karena ulahnya. Makanya dalam permasalahan ini pun, sekalipun itu hukumnya sunnah, maka berusaha agar seorang itu tidak menjadi penyebab orang lain berdosa karena ulahnya. Begitu seharusnya. Namun kalau misalkan kita terjadi keadaan semacam ini, ada orang awam sholat dengan tidak memakai sutro, apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya ketika kita ingin lewat di luar batas sujudnya. Kalau misalkan batas sujudnya hanya di 3 keramik, maka kita lewat di lebih dari 3 keramik ini, dan kita tidak terkena ancaman dari sabda Rasulullah SAW ini. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana di beberapa masjid membuat khusus sutro semacam kayak dari papan gitu. Iya. Pernah saya dengar beberapa ulama mengatakan bahwa itu fitnah. Iya. Jawabannya hal itu kembali lagi kepada si pembuat kayu. Pertama, karena masing-masing orang nanti berbeda. Kita tanya si pembuat kayu ini, kenapa Anda membuat kayu? Kalau misalkan si pembuat kayu ini mengatakan, atau orang yang menginspirasi untuk membuat kayu ini mengatakan, karena sutro hukumnya wajib, maka konsekuensi dari orang ini adalah dia mesti sholat menggunakan sutro. Maka membuat papan sutro bagi orang semacam ini, ya memang itu yang dianjurkan. Namun kalau seseorang itu berpandangan sunnah, kemudian dia membuat ini, maka ini namanya bisa terjatuh ke dalam kebidahan, dan namanya ini takalluf, ghulu, berlebih-lebihan. Maka bagaimana hukumnya? Tinggal dilihat kepada si pemakai. Itu yang jadi intinya. Kalau si pemakai ini berpandangan bahwa hukumnya sunnah, kemudian dia menyengaja membuat, maka ini namanya takalluf, berlebih-lebihan, dan bisa terjatuh ke dalam kebidahan. Namun kalau seorang itu berpandangan sebagaimana yang Syekh Al-Albani pegang, yaitu hukumnya wajib, maka dia membuat papan semacam itu diperkenankan. Dan beginilah fikih. Kadang masing-masing orang hukumnya berbeda. Ini berdosa, ini tidak berdosa, hanya karena masalah macam ini. Maka yang perlu untuk dipastikan adalah apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini di atas ilmu. Begitu. Kalau sudah kita yakini di atas ilmu, kemudian kita melihat seorang itu berbeda dengan kita, tinggal dilihat apakah kita bisa toleransi atau tidak. Kalau bisa toleransi, maka tidak perlu mengingkari. Dan ini diantara kaidah dalam masalah ikhtilaf. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, mengatakan, idza ra'aita rajula ya'malul amala allazi qad ukhtulifa fi wa anta tara ghairahu fala tanhahu. Apabila kau melihat seorang mengamalkan suatu amalan yang mukhtalafi, yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan engkau memandang atau berpendapat lain dengan orang itu, fala tanhahu, maka tidak boleh engkau melarang orang tersebut untuk mengamalkan itu. Misalkan ada seorang yang sujud lutut dulu, kita berpandangan sujud tangan dulu. Kita tahu ini perkara mukhtalafi yang diperselisihkan oleh para ulama. Mana buktinya kalau ini merupakan terjadi perbedaan para ulama? Jawabannya kita harus menukil ucapan salaf. Apakah terjadi perselisihan atau tidak? Kalau misalkan ternyata, oh Syekh bin Baz mengatakan ini, Syekh Al-Albani mengatakan ini, ternyata para ulama salaf tidak ada perbedaan, maka ini namanya bukan nantinya. Begitu. Ternyata Umar bin Khattab, beliau radhiyallahu taala anhu turun dengan kaki terlebih dahulu, lutut terlebih dahulu. Anaknya Ibnu Umar turun dengan tangan terlebih dahulu. Wah, sudah ini ada di kalangan para sahabat perbedaan ini. Maka kita katakan bahwa masalah ini merupakan permasalahan ikhtilaf.
masalah yang tidak sepakat para ulama. Kalau begitu ketika kita melihat orang lain berbeda dengan kita, maka tidak boleh dilarang. Ini kaidahnya. Ini kaidahnya. Pertama, harus dipastikan kalau ini perbedaan memang ada asalnya. Begitu juga dengan hal ini, tinggal dilihat apakah hal ini merupakan perbedaan pendapat para ulama ataukah tidak. Maka jawabannya ternyata di sana ada perbedaan pendapat para ulama. Maka kalau begitu nanti masing-masing orang berbeda cara pandangnya. Berbeda dia mendapatkan ganjarannya. Bagi orang yang memandang bahwa sutra ini wajib, maka dia perlu untuk membuat papan. Dan baginya memang untuk harus membuat papan. Karena dengan membuat papan itu, maka yang kewajiban itu bisa terrealisasi. Adapun bagi yang menganggap sunnah, maka tidak perlu membuat papan. Bahkan kalau membuat papan terhitungnya takaluf, ghulu, berlebih-lebihan, bahkan bisa terjatuh ke dalam kebid'ahan. Begitu. Maka tinggal dilihat masjid itunya apa pandangannya. Ada yang lagi ingin ditanyakan? Sebentar, ini ada, iya. 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 Dalam artinya ketika imamnya itu melakukan kunut subuh itu ada ulama, ada juga kita yang mengatakan nggak boleh ikutin. Iya. Ada yang mengatakan ikutin. Jadi kadang-kadang kita ikutin siapa karena pernyataan dua-duanya itu kan udah semua. Iya. Yang kedua kali ada yang mengatakan dia membawakan riwayat bahwasanya Imam Ahmad juga ketika bermakmum dengan Imam Syafi'i ini dia kunut, padahal kata Ustaz yang tadi itu bilang itu bohong, kata itu apa riwayat yang bohong, pada Imam Syafi'i sendiri bohong terus. Jadi kita ini gimana kan untuk mengambil sikap kita itu ketika imamnya itu Iya. Iya, wayakum. Nah, di sini memang diperlukan pertama urutan dalam membahasnya dan poin-poin pentingnya harus difahami dengan baik. Pertama, tadi kaidah dalam ikhtilaf adalah apabila kita melihat suatu amalan yang berbeda dengan kita dan amalannya itu adalah mukhtalaf fih, yang memang terjadi perselisihan para ulama, maka tidak boleh dilarang. Ini pertama. Kemudian ini Sufyan ats-Tsauri yang mengatakan, seorang salaf. Kemudian Al-Imam Muhammad mengatakan, la yanbaghi lil faqih an yahmilan nasa ala madhhabin wa la yushaddidu alaihi. Tidak selayaknya bagi seorang yang faqih, yang mengerti fikih, memaksa orang untuk mengikuti mazhabnya dan bersikap keras terhadapnya. Ini diantara kaidah. Pertama, permasalahan misalkan kunut subuh, harus diruntukkan terlebih dahulu apakah kunut subuh ini merupakan permasalahan ikhtilaf ataukah bukan. Apakah terjadi khilaf di kalangan para ulama salaf ataukah tidak? Itu yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Kalau misalkan terjadi perselisihan di kalangan para ulama, maka selesai urusan. Selesai. Ingin kunut, ingin tidak kunut, tidak mengapa. Ingin ikut kunut, ingin tidak kunut, tidak mengapa. Maka pertama harus ditentukan dulu. Kemudian, nah dari sini juga kira-kira ucapan siapa yang akan kita dengar. Misalkan si A mengatakan ini permasalahan khilafiyah, ini mengatakan oh tidak, ini bukan permasalahan khilafiyah, ini sepakat semua para ulama. Nah kira-kira ucapan siapa yang akan kita dengar? Saya kemarin membahas masalah ini sedikit beberapa pekan yang lalu di Cirebon. Saya katakan lajna ad-daimah, al-lajna ad-daimah yang saat itu dipimpin oleh Syekh bin Baz. Yang saat itu dipimpin oleh Syekh bin Baz, membahas tentang masalah ini kunut. Membahas tentang masalah kunut. Nah, permasalahannya kalau kita sampaikan fatwa lajna daimah kira-kira diterima atau tidak? Wah, ini lajna daimah kumpulan para ulama kibar di dalamnya. Syekh bin Baz saat itu, Syekh Shalih Al-Fauzan dan para masyayikh kibar di Arab Saudi yang lain. Mereka mengatakan bil jumlah bahwa permasalahan kunut fi subh, dalam permasalahan kunut dalam masalah subuh di salat subuh ini minal masail al-khilafiyah al-ijtihadiyah. Ini merupakan diantara permasalahan khilafiyah ijtihadiyah. Kalau begitu selesai urusan. Kenapa? Kembali lagi kepada kaidah dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ini kata siapa? Lajna daimah. Sampai dilanjutkan pada penggalannya bahwasanya kalau seorang itu sholat di belakang imam yang kunut, baik kunutnya sebelum ruku ataupun setelah ruku, maka wajib baginya mesti untuk ikut kunut bersama imam tersebut. Ini jawaban dari fatwa lajna daimah. Saya cukupkan dengan penjelasan lajna daimah. Meskipun banyak pembahasan dan sebenarnya di sana ada pembahasannya panjang, namun itu diantara jawaban dari fatwa lajna daimah yang saat itu dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syekh Shalih Al-Fauzan pun ikut di dalamnya dan lain sebagainya. Maka ketika dia menyampaikan ini boleh, ini tidak boleh, tinggal dilihat argumentasinya dari sisi apa. Argumentasinya dari sisi apa? Misalkan jawabannya tadi, maka kita katakan bahwa kisah tersebut bukan semacam itu, tapi yang tepat, yang tersebar itu adalah
tentang kisah Al-Imam, kalau tidak salah Al-Imam Syafi'i yang sholat di belakang Al-Imam Abu Hanifah, bukan Al-Imam Muhammad. Di sana dikisahkan, atau ini saya lupa, ada Imam Syafi'i kalau tidak salah sholat di daerah Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian Al-Imam Syafi'i saat itu tidak melaksanakan kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak melaksanakan kunut, katanya menghormati Al-Imam Abu Hanifah. Nah, kisah ini memang kisah yang dusta, yang tidak ada asal usulnya. Ini kisah dusta. Namun yang benar adalah ucapan-ucapan dari Al-Imam Muhammad bin Hambal. Al-Imam Muhammad bin Hambal sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarhul Mumti'-nya, dan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni dan lain sebagainya, mengatakan bahwa mazhab Hambali ini berpandangan bahwa kunut subuh ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Dan mazhab Hanafiyah menganggap bahwa kunut subuh itu bid'ah. Nah, Al-Imam Muhammad bin Hambal ketika mengatakan kunut subuh ini tidak disyariatkan, ketika ditanya bagaimana dengan makmum, maka kata Al-Imam Muhammad bin Hambal, makmum ikut kunut bersama imam. Itu yang pertama. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Muhammad bin Hambal, mengatakan katanya, bagaimana bisa kita mengikuti imam sedangkan kita berpandangan tidak ikut kunut, katanya. Kata Al-Imam Muhammad bin Hambal sambil agak marah mengatakan demikian, memangnya kalau kamu sholat di belakang Syafi'i kamu tidak ikut kunut? Memangnya kalau kamu sholat di belakang Syafi'i kamu tidak ikut kunut? Mana kamu ikut kunut? Kalau kamu sholat di belakang Imam Syafi'i kamu ikut kunut, begitu. Meskipun dalam hal ini mereka berpandangan tidak disyariatkannya kunut subuh, begitu. Meskipun di sini ada diskusi panjang terkait masalah ini. Hanya saja bagaimana sikap makmum, maka jawabannya secara asal pengen kunut tidak mengapa, pengen tidak kunut pun tidak mengapa. Ini bagi makmum tidak mengapa. Hanya saja kalau saya pribadi lebih melihat kepada maslahat dan mudarat. Maslahat dan mudarat yang didapatkan dari jamaah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita dikenal biasa tidak kunut, maka tidak mengikuti kunut tidak mengapa. Kalau kita bisa misalkan dikenal biasa mengikuti kunut, maka mengikuti kunut itu lebih utama bagi kita. Meskipun secara asal ingin kunut ingin tidak kunut, bagi makmum ini tidak mengapa, tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya, tidak mengapa. Hanya saja dilihat nanti di situ maslahat dan mudaratnya. Kita biasa tidak kunut, kemudian tiba-tiba kunut ikutan, kira-kira menimbulkan fitnah tidak di tengah masyarakat. Nanti muncul lagi, loh itu kok orang jenggotan cingkrang tadi tidak kunut, kok ini sekarang kunut. Wow, udah berubah jadi ahlul bid'ah nantinya. Begitu kadang muncul hal-hal semacam ini, maka tinggal dilihat kembali kepada maslahat dan mudarat. Bagi kita pribadi ingin ikut kunut, ingin tidak kunut itu tidak mengapa. Sama-sama tepat. Sama-sama ada salafnya. Bahkan kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ingin kunut tidak mengapa, hasanun, dan ingin tidak kunut pun hasanun. Sama-sama baik. Hanya saja nanti di sana ada yang namanya maqasidus syara'. Harus dilihat tentang maslahat dan mudaratnya. Begitu. Karena bisa jadi kita memegang sesuatu pendapat namun ternyata dalam realitanya berbeda dengan apa yang kita pegang. Begitu, wallahu taala alam bissawab. Iya. Apa tadi perkara kunut karena ada perbedaan penjelasan. Nah, ada salah satu Ustaz Al-Sunnah mengatakan bahwa yang mengatakan kunut bid'ah itu adalah orang yang keluar dari ciri-ciri Al-Sunnah. Iya. Gimana sikap kita nanti? Bagaimana? Dalam ceramahnya itu ketika menjelaskan kunut subuh, bagi orang yang mengatakan kunut subuh adalah bid'ah, Ada sunnah. iya, maka orang tersebut keluar dari ciri-ciri Al-Sunnah. Iya. Iya. Ya tadi kembali lagi, pertama kita harus tetapkan dulu ini permasalahan khilafiyah atau bukan. Setelah kita sepakat semuanya bahwa ini masalah khilafiyah, selesai urusan. Selesai urusan. Kalau misalkan kita katakan bahwa ini bukan permasalahan khilafiyah tapi muttafaq alaih, para ulama Ahlussunnah semuanya sepakat, maka ini baru kita bisa mengatakan kalau ada orang yang berseberangan dengan kita keluarkan dari Ahlussunnah. Jangankan kunut, yang ada riwayatnya dari sahabat, yang riwayat sahabat tersebut hanya mengatakan muhdats dan bid'ah. Asy-Syaikh Al-Albani, apa pendapatnya tentang bersedekap di atas dada? Apa pendapatnya Syekh Al-Albani tentang bersedekap di atas dada? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa pendapat Asy-Syaikh Al-Albani tentang bersedekap di atas dada saat i'tidal? Apa? Bukan hanya bid'ah dolalatun. Ada tambahan dolalahnya. Coba bagaimana? Bersamaan dengan itu Asy-Syaikh Al-Albani sholat di belakang Syekh bin Baz dengan bersedekah. Kira-kira kalimat bid'ah dengan bid'ah dolalah mana yang paling parah? Coba ya bid'ah dolalah. Asy-Syaikh Al-Albani sengaja di belakang Syekh bin Baz sholat sambil bersedekah. Loh itu kan permasalahan khilafiyah Ustaz. Kunut subuh pun khilafiyah. Bahkan di kalangan para sahabat sekalipun khilafiyah. Di kalangan para sahabat sekalipun khilafiyah. Kenapa? Karena banyak riwayat yang sahih yang menerangkan bahwa para sahabat itu pun kunut.
Nanti makanya di sana ada pembahasan yang rinci yang kita itu harus mendetail dalam membahas. Setelah itu baru kita simpulkan. Hanya saja kita globalkan permasalahan. Apakah kunut subuh ini muttafaq alaih atau mukhtalafi? Begitu harus didudukan. Kalau muttafaq alaih maka yang berseberangan dengan kita, maka kita bisa katakan ini merupakan bid'ah dan orang yang melakukannya secara terus-menerus keluar dari Ahlussunnah. Begitu. Nah, kira-kira ucapan Lajnah Daimah bisakah diterima atau tidak? Siapa Lajnah Daimah, Ustaz? Syekh bin Baz saat itu memimpin. Syekh Shalal Fauzan dan para masyayikh kibar Arab Saudi lainnya. Nah, kata mereka bahwa ini merupakan di antara masail khilafiyah ijtihadiyah. Tinggal kita timbang kira-kira mana yang lebih tepat. Kita tidak ingin mengatakan salah keliru, tidak. Kita ingin mengatakan mana yang lebih tepat. Apakah Lajnah Daimah ataukah selain Lajnah Daimah? Bahkan Lajnah Daimah, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin berpandangan semacam itu. Begitu. Jadi harus dari awal dulu dirunut ini masalah khilafiyah ijtihadiyah ataukah bukan. Hanya saja untuk menentukan ini khilafiyah ijtihadiyah dan bukan itu siapa, kita kembalikan kepada para ulama kibar. Karena Rasulullah SAW mengatakan innal barokata ma'akabirikum. Di zaman kita siapa ulama kibarnya? Lajnah Daimah semasa Syekh bin Baz. Apakah mereka sudah membahasnya? Sudah membahasnya. Sebagaimana kita sebutkan. Wallahu taala alam bisawab. Memang ini harusnya ada pembahasan tersendiri. Ada pembahasan tersendiri mungkin 2 pertemuan 3 pertemuan karena ini pembahasan panjang dan agar kita mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui dalam pembahasan ini. Wallahu taala alam bisawab. Sedikit ada 2 pertanyaan ini dari akhwat. Ustaz, kemarin ada gambar yang viral di dunia maya. Seorang sholat di kereta, wanita itu sholat sambil berdiri, padahal diperbolehkan untuk sholat sambil duduk, sehingga terjadi pro kontra. Jadi yang lebih baik di perjalanan sholat sambil berdiri jika memungkinkan atau sambil duduk agar tidak mengganggu penumpang lain. Jawabnya kalau dalam perjalanan sholatnya di masjid, bukan di kereta, bukan di bis. Ini yang utama. Karena kalau misalkan seorang itu sengaja sholat di kendaraan dan dia mampu untuk sholat di masjid, maka sholatnya tidak sah. Karena sholat di kendaraan itu bagi sholat sunnah. Adapun sholat wajib makanya di tempat bukan di kendaraan. Kalau di ini maka perlunya untuk belajar fikih agar seseorang itu mengerti tentang uzur-uzur sholat. Di antara uzur sholat adalah jamak. Kalau seseorang dalam perjalanan tidak memungkinkan sholatnya di kendaraan, bagaimana sholatnya? Ya nanti kalau sudah sampai ke tempat dia sholat di situ. Begitu, dan ini di antara bentuk fikih. Makanya misalkan dari sini bermodalkan semangat saja tidak diperlukan dan tidak diperkenankan. Seorang sholat misalkan sudah masuk waktu zuhur, dia berada di dalam kereta, saking semangatnya ingin sholat tepat waktu, akhirnya dia berwudu di kereta kemudian sholat di kereta, padahal dia nyampe di kotanya asar dia masih bisa menjamak zuhur dengan asar, kecuali kalau sudah pukul 5 dia masih di kereta, sedangkan dia berangkat dari kotanya jam 11 siang. Dalam kondisi terjepit semacam ini maka boleh baginya sholat di kereta, itu pun dengan catatan-catatan dan ada pembahasannya. Maka ini perlunya fikih. Secara asal tidak boleh mengerjakan sholat wajib di kendaraan, apalagi masih memungkinkan untuk dijamak. Kalau bisa dijamak maka dijamak, baik di awal ataupun nanti kalau sudah sampai. Tapi kalau misalkan waktunya darurat dan kita masih di perjalanan, bagaimana Ustadz? Maka kita dalam keadaan semacam itu darurat sholat di kendaraan. Dan di sana pun nanti ada pembahasan apakah nanti setelah sampai di rumah menggantikannya ataukah tidak. Saya pribadi berpandangan atau yang biasa kita amalkan adalah dengan cara nanti kita di jalan sholat kemudian di rumah kita gantikan lagi. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Saf perempuan yang utama di belakang dan yang paling buruk di depan. Bagaimana kalau posisi kita mau ikut jamaah? Apakah kita boleh melewati orang yang sedang sholat? Dan bagaimana kita akan melihat posisi imam sedangkan dia ada di belakang? Jawabannya adalah kalau ini berlaku bagi tempat yang tidak ada pembatas tirai semacam ini. Sholat saf wanita itu yang paling belakang itu yang lebih utama. Apabila di dalam masjid di suatu tempat ada tirainya pembatasnya antara saf lelaki dan perempuan, maka kembalinya ke hukum asal bahwa saf wanita pun yang utama adalah di depan, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Nawawi. Adapun saf wanita yang utama di belakang itu kalau tidak menggunakan tirai dan tidak ada pembatas. Makanya ini dibahas sebagian oleh para ulama apakah tirai ini bid'ah ataukah tidak. Kenapa? Karena memungkinkan di zaman Rasul untuk membuat pembatas semacam ini. Sama seperti garis yang ada di sini. Itu dibahas oleh para ulama. Karena memungkinkan bagi Rasul untuk membuat garis kemudian meluruskan saf dengan garis. Begitu. Hanya saja Allah Ta'ala bisawab ini merupakan di antara wasilah-wasilah yang bisa mendatangkan kesempurnaan sholat kita.
dan itu tidak termasuk ke dalam kebidahan. Karena kita tidak ada yang menganggap bahwa menggunakan tirai ini ibadah, tidak. Hanya saja ini wasilah untuk sholat berjamaah itu lebih sempurna. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ini sudah keluar dari waktunya. Jamaah pun ada acara, saya pun ada acara, jadi ini sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir